Ngapunten Bapak Ibu, kula matur mawi ngatek nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi jalalihi wa atimi sultanihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ingkang pinudi panjenenganipun para alim ulama, para romo kiai, para bapak dan ibu, para calon-calon penduduk swarga insyaallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihah. Bapak Ibu, cekaos anggen kula badhe murwakani atur. Buletin sampun panjenengan tampi. Insyaallah syarat-syarat badhe nyuraosi hidup bahagia sesuai petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaosipun nggih petunjuk hidup bahagia. Ketinggalan judul ini penting mboten Bapak Ibu? Cocok mboten? Penting apa penting banget? Kita akan bahas resep hidup bahagia. Ingkang sami rawuh nika pun bahagia dereng. Kedah. Ingkang sami rawuh pun bahagia dereng. Yen sampun ya wis rasah wae. Sampun bahagia dan nyorasi napa? Nggih, untuk merefresh kebahagiaan. Bapak Ibu, kula matur pilih bahagia nika dunungipun wonten ati. Wonten pundi? Wonten ati. Liripun bahagia nika mboten dipun pengaruhi keadaan utawi kawontenan. Umpami keadaan dan kawontenan nika gepok singgonipun kaliyan kawontenanipun atinipun para tiyang. Liripun ngeten. Krana bahagia nika mapanipun wonten ati, sauger tiyang nika saged nata ati. Mila ada istilah nata ati, nata pikir, nata rasa. Ngaten nggih? Napa mau? Nata ati, nata pikir, nata rasa. Mungkin dijangkepi nata bantal burung. Yen kalu. Inggih krana kebahagiaan nika dunungipun wonten ati, mila menawi tiyang saged nata atine mengke saged bahagia. Bahagia nika tidak terlalu dipengaruhi dengan harta. Pitados mboten? Pitados mboten? Menawi bahagia nika mboten dipengaruhi, ndak dipengaruhi harta. Percaya mboten? Buktine napa? Buktine ngeten. Kalau memang bahagia itu sangat dipengaruhi hati, kalau memang bahagia itu sangat dipengaruhi harta, kalau baleni, bahagia tidak dipengaruhi harta. Kalau memang kebahagiaan itu dipengaruhi harta, maka sudah barang tentu ya tidak ada orang kaya yang susah. Oh, ini buktinya. Kalau memang bahagia itu terletak pada harta, tentu tidak ada orang kaya yang susah dan tidak ada orang miskin yang senang. Memang kenyataannya ya, setiap orang kaya mesti bahagia, setiap orang miskin susah. Ya, betul toh ya? Betul. Gimana betul? Pulau baleni. Kalau memang kebahagiaan itu terletak pada harta, tentu tidak ada orang kaya yang susah. Tidak ada orang miskin yang senang. Saat ini kalau tak tangkap, ya. Apakah setiap orang kaya mesti bahagia? Yang dereng dijawab serius, pulau belum baleni. Apakah setiap orang kaya pasti bahagia? Tidak.
Apakah setiap orang miskin mesti susah? Kira-kira untuk mencari bahagia lebih mudah orang kaya atau orang miskin? Saya diskusi dia. Untuk meraih bahagia lebih gampang orang kaya atau orang miskin? Kok anu nggih? Yen kula rumokke ketinggalan kata ikan jawab, mana lebih mudah mencari bahagia orang kaya para miskin? Orang kaya. Loh, napa mungkin to Pak Bu? Angger sugih mesti bahagia jenengan mau jawab mboten. Malah menurut kula, wong sugih karo wong miskin padha-padha pengen bahagia. Gak wong miskin. Jenengan yang ningali turis-turis asing dari mancanegara, dari Amerika, dari Australia, dari Eropa. Pertanyaannya, para turis asing datang ke Indonesia itu golek seneng apa golek susah? Golek seneng. Para turis itu secara umum wong sugih apa wong miskin? Nah, jawabannya turis niku wong sugih. Saka mancanegara golek seneng. Berarti wong sugih kuwi arep golek senenge rekoso dadak saka luar negeri nang kene. Lah wong miskin arep golek senenge tak ora rasa ado-ado, rasa pokok waktu tenaga biaya. Nah, ngoten ta nggih? Nggih. Sami-sami badhe dahar. Gampang wong sugih napa wong miskin? Ngeten Mas. Sami-sami badhe dahar itu yang miturut kula gampang wong miskin. Wong miskin itu dahar saentene kersa to ya wis seneng kok. Lah pengajian kursuguane ngeten wis pun. Nah, cuma kopi kali apa niku? Ya kali pisang kali. Lah duka niki namine napa mboten penting kula. Soalnya jadi istilah Solo, saking singkong diparut, dikei gula, di ngeten iki jenenge utri. Mriki napa? Lha wong sarapan utri senenge ra. Orang kaya kan nggak bisa begitu. Yuk kembali persoalan bahwa bahagia itu tempatnya di hati. Maka ketika seseorang bisa noto hati, noto pikir, noto rasa, insya Allah hidupnya bahagia meskipun tidak harus terikat dengan sedikit banyaknya harta. Itulah yang difatwakan Imam As-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa maliku dunya sawabun. Jikalau kalian memiliki hati yang qanaah, maka kalian dengan para raja-raja zaman. Maksudnya bagaimana? Raja dengan kekayaannya, raja dengan ketenarannya, raja dengan kedudukannya, raja dengan fasilitasnya bahagia. Tetapi orang miskin tanpa kedudukan, tanpa fasilitas, tanpa harta, kalau hatinya merasa qanaah, itu juga bahagia. Qanaah niku tiyang Jawi masane nrimo terus menawi tiyang niku saged nrimo ing panggung, insyaallah hidupnya bahagia. Kalau saged bisa atur Bapak Ibu. Rikala Pak Tani. Pak Tani badhe tindak sabin. Gitu nggih. Saking griya dereng kok bersarapan. Terus gegacangan teng sawah nyambut gawe, mengke kalih butane kinten-kinten jam 8 ngoten dikirim sarapan. Kira-kira sing biasa dagang kiriman sarapan niku napa? Lawuhe napa? Sayure napa? Apakah ngirim Pak Tani sarapan teng sawah niku pakai siput? Siput makanan laut, boten siput keong. Apakah ngirim sarapan Pak Tani itu pakai sarden, dencis? Boten. Nggih ingkang sampun-sampun nggih kados ingkang kula panjenengan sami mangertosi, biasa-biasa saja. Sayur lodeh,
Napa boleh? Tempe goreng. Masih dalam ngoten enak. Lah wong guru sayur lodeh, tahu tempe goreng mengke kalih sambel sok kalih gereh layut niku nggih. Niku cuci tangan teng pundi? Nggih, cuci tangan teng kaleng napa teng sawah, linggih teng galengan manganan celak-celak kok. Goreng kasanan sing teng restoran mahal niku telak goreng kasanan. Inti makan niku rak lezat, nggih mboten? Inti tidur niku nyenyak, nggih mboten? Iya, inti makan itu lezat, inti tidur itu nyenyak. Lah apa artinya tidur di atas kasur empuk tapi kelesian betul saged tilem. Tidur ning galan angler. Loh, kan intinya niku to, Pak. Tidur kan intinya angler. Dahar kan intinya lezat. Lah jenengan turu nek kasur kelisian kalih nek ngamben angler pilih pundi? Lho nggih, inti tidur itu angler, inti makan itu lezat, tidak terlalu dipengaruhi dengan kekayaan. Iya memang wong sugih iso tuku kasur empuk. Nggih mboten? Wong sugih iso tuku kasur empuk, tapi tidak bisa membeli kenyenyangan, tidak bisa. Orang kaya bisa membeli obat mahal, tapi tidak bisa membeli kesembuhan, betul? Kalau ini orang kaya bisa membeli obat mahal, tapi nggak bisa membeli kesembuhan. Orang kaya bisa membeli mobil mewah, tapi nggak bisa membeli kenyamanan. Orang kaya bisa membeli apa saja, tidak bisa membeli kebahagiaan. Pun ngeten nggih. Berarti bahagia letaknya di hati. Ketika kita bisa mengatur hati kita, maka hidup kita akan bahagia insya Allah. Hati yang selalu dijanjikan kebahagiaan adalah hati yang terisi oleh dua hal, syukur dan sabar. Cuma itu, Pak. Jadi manakala hati manusia ini bisa bersabar di atas duka, bisa bersyukur di atas suka, hidupnya akan bahagia. Mengajar. Pramila tiang sepuh kalau semanten, tiang Jawi, niku yen paring keterangan cekak aos, urip kadya cakra manggilingan. Nggih dipun surasi. Urip kadya cakra manggilingan. Maksudnya pripun? Lah niki sing generasi milenial ngoten pun mboten paham. Nah, ini ada anak saya yang masih milenial. Ngerti arti cakra enggak? Manggilingan. Cakra manggilingan apa? Mboten ngerti, anak muda juga ngerti. Bapak Ibu, kalau penjenengan sami menawi nyurasi jagat pewayangan. Di situ ada Bathara Kresna. Nggih mboten? Senjata pamungkase napa? Senjata cakra. Wujudnya napa? Panah yang di depannya itu berupa seperti roda yang bergerigi. Lah maksudnya urip kadya cakra manggilingan, hidup itu selalu berputar, sesekali di atas, sesekali di bawah. Maksudnya hidup itu ya ada senangnya, ada susahnya. Tidak selamanya hidup itu senang, pun juga tidak selamanya hidup itu susah, betul? Jenenge wong urip ki ora seneng terus, ning yo ora susah terus, betul? Panjenengan berumah tangga sama. Rumah tangga panjenengan ora sak jeke dumblek seneng ning yo ora susah. Yo sok seneng sok susah, nggih mboten? Pun juga keadaan pasangan suami istri. Yang namanya suami tidak selalu menyenangkan, yang namanya istri tidak selalu menyenangkan. Sesekali istri itu ya menyenangkan, sesekali ya menyusahkan. Pun suami demikian, betul Bu? Ngeten kula tak takon. Semah jenengan itu besok nyenengke sok nganyel kene. Kok sing jawab bapak-bapak. Berarti kalau tak takon bapak-bapak rupi. Pak, istri jenengan iki sok nyenengke sok nganyel gitu, Pak. Sami, Bu. Semah jenengan, suami jenengan nggih sok nyenengke sok nyusahke to, Bu?
tambah banter. Kalau tak tangan, mumpung bapak nggih rawuh, ibu nggih rawuh, sesekali suami istri tidak selalu ya, sesekali suami istri sok menyenangkan, sok nyusahkan, kalau tak tangan ibu-ibu. Keadaan suami panjenengan sing kita itu paling nyenengke yen pripun, Bu? Ayo. Keadaan suami panjenengan sing jenengan raos paling nyenengke yen pas pripun napa? Pripun? Pas pripun napa? Kalau ngisi pengajian wonten papan sanes niku ibu-ibu kata setuju suami kula sing paling nyenengke niku yen kei duit. Niku teng Jawa Tengah dugi pripun mriki? Nggih ngoten. Nah, ngeten. Gandeng para suami sampun ngertos punapa ingkang diremeni istri niku yen ngeki dhuwit mila monggo nggih kali istri babagan dhuwit niku pun kasih basa Jawa nyat ngeten nggih Pak. Kanjeng Nabi ngendika ngeten Bapak Ibu, Abdul dinaron anfaqtahu ala iyali. Abdul dinari seabdul seutama dinar. Dinar itu mata uang dari emas. Dirham mata uang dari perak. Kita alih bahasakan uang atau lebih umumnya gaji. Abdul dinari sebaik-baik seabdul gaji, dinarun gaji, anfaqtahu yang engkau infakkan ala iyalik ya kepada keluargamu, kepada keluarganya. Abdul dinarun anfaqtahu ala iyalihi. Sebaik-baik harta suami diinfakkan kepada istri. Yang dulu bapak-bapak sidangkan nggih. Apa itu ada orang umum? Seutama-utama gaji adalah gaji suami diberikan kepada istri. Ada hal lain yang perlu kita kupas Bapak Ibu. Kata-kata ibu para tiyang niku mangertosi sing jenenge infak kuwi nang masjid, infak kuwi nang panti, infak kuwi nang pondok, infak kuwi wong fakir miskin. Ya. Tetapi justru infak paling afdol dari suami kepada istri. Monggo Bu, catat Bu, catat. Catat. Ibu catat mengke dicaoske Bapak. Pak, niki walu inti pengajiane sebaik-baik gaji suami diberikan kepada istri. Ngaten nggih, Bu? Kalau pengajian itu jadi ibu rawuh, bapak rawuh, langkung sae langkung sekeco. Supados kekalihipun mangertosi hak dan kewajibanipun. Insyaallah. Kula namung nerangaken bilih kathah para tiyang ingkang memahami menawi infak niku teng masjid, teng pondok, teng panti, ya itu infak. Tapi kepada istri juga infak, bahkan itu infak paling afdol. Mila bakdo niki mengke kula pitados, bapak-bapak mesti langsung kali istrine ya. Nggih. Basa Jawane nyahnya napa sak sok ngoten nggih. Mriki nggih enten. Berudak. Kenapa? Loh, itu kan keistimewaan luar biasa. Sudah infak terbaik kepada istri, maka istri panjenengan di dalam memberikan pelayanan juga lebih baik. Gitu nggih. Jenengan anggere babakan duit kali istri nyanyo, esuk wonten niku orang jaluke ditawani. Gitu Bu. Dipun Pak, napa kula damelke kopi? Nggih. Niku yen napa? Yen duit, coba ora duit. Nggih.
Aja menek kok nawani lho dikongkon ibu gawe kopi. Kopi. Mriki enak ngoten niku, Pak. Yuk kita lanjutkan. Ya. Jadi intinya bahagia itu di hati, manakala hati kita ini bisa menerima dua kenyataan, syukur dan sabar. Bersyukur di saat suka, bersabar di saat duka, hidupnya pasti akan bahagia. Kenapa begitu? Hidup manusia itu hanya ada dalam dua keadaan. Milo kawasanan kadya cokro manggilingan seperti roda berputar, sesekali di atas, sesekali di bawah, sesekali menyenangkan, sesekali menyusahkan. Kalau pas senang syukur, pas susah sabar, selesai masalah. Ya tuh Bapak Ibu ya. Oleh karena keadaan itu sesekali menyenangkan, sesekali menyusahkan. Kalau senang syukur, pramila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan. Pangandikanipun Kanjeng Nabi pripun? Kanjeng Nabi niku paring pangandikan ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib perkara yang dihadapi orang mukmin semuanya baik. In asobat usyara syakara. Kalau beroleh sesuatu yang menyenangkan syukur. Kalau beroleh sesuatu yang menyenangkan syukur. Dan itu lebih baik baginya. Kalau mendapatkan sesuatu yang menyusahkan sabar. Dan itu lebih baik baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min atau kama qala Rasulullah, dan hal itu tidak terjadi, tidak berlaku kecuali hanya bagi orang mukmin. Yang mampu ketika senang syukur, ketika susah sabar hanya orang mukmin. Liyane ra iso. Tiyang niku menawi mboten mukmin Bapak Ibu, nggih. Yen nampa perkara-perkara sing nyenengke, poya-poya. Yen nyusahke, putus asa. Maka orang beriman tidak begitu. Wong keadaan niku ngoten niku sok seneng, sok susah. Angger seneng syukur, angger susah sabar, hidupnya bahagia. Itu pula yang senapas dengan fatwa Imam As-Syafi'i rahimahumullah, hatta takuna as'adanas, hatta takuna as'adanas, kamu pasti menjadi manusia paling bahagia. Ya, apa kata beliau? Apa syarat kebahagiaan? Farha syukran wal husna sabrun. Kamu pasti akan menjadi manusia bahagia, maka jadikanlah ketika keadaan itu menyenangkan, bersyukurlah. Ketika keadaan menyusahkan, bersabarlah. Pun tetap Bapak Ibu? Bapak Ibu pun tetap? Paham? Sudah sakit Nabi? Sakit Nabi? Gempon, rampung. Wong itu pengajian ini mau ngomong itu? Jadi kalau bisa syukur saat suka, sabar saat duka, hidupnya akan bahagia. Insya Allah paham. Yuk kita lanjut. Bagaimana tips, bagaimana kiat, bagaimana rumus, bagaimana jurus untuk bersyukur di saat suka, bersabar di saat duka. Ternyata masalah syukur tak sesederhana yang dibayangkan. Artinya gimana? Syukur tidak sesederhana yang dibayangkan. Ternyata bersyukur tidak mudah. Betul? Bersyukur tidak mudah. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah niku paring pepemut ngantos 3 dosa setunggal dibiayani ping 31 di satu surat yang sama, namanya surat Ar-Rahman. Betul? Bagaimana bunyinya? Fabi azzi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Maksudnya nikmat Tuhan yang mana lagi yang tidak kamu syukuri. Cobi Bapak Ibu, Gusti Allah ngemutke kok ngantek ping 31 niku lho nggih. Lo tak tanglet. Biasanya yang keling-keling niku maksimal ping pinten? Maksimal ping pinten? Baik, tiko. Anika yang
yen apa niku? Yen sepak bola niku bal-balan. Yen enten pelanggaran, diingatkan pertama dikasih kartu kuning. Rampung kartu kuning, langgar kuning kasih kartu. Nah, kula mboten ngerti masalah. Kula niku mboten ngerti napa permainan bal-balan. Mboten tau delok TV mila ndek niki bareng ganti dari TV analog ke TV digital do bingung golek napa niku. Kula mboten bingung. Kula sudah 20 tahun tidak punya TV, Pak. Sudah 20 tahun tidak punya TV. Jadi do sibuk-sibuk golek antena napa ora mikir kula kok. Ora butuh. Soalnya napa enggak ada yang jauh lebih penting, ada yang jauh lebih urgen ketimbang ndelok TV. Hari-hari saya itu habis untuk ngurus pondok, ngurus pengajian, ngurus lain-lain. Saya mengasuh 5 pondok, Pak. Ada yang kelas SMA, ada kelas mahasiswa. Tadi Bapak sudah umumkan, yang punya putri lulusan SMP Tsanawiyah mau disekolahkan di Muhammadiyah, tahfidz Quran 30 juz bisa. Lulus SMA mau dikuliahkan di pondok yang kita asuh bisa. Jadi saya nggak sempat nonton TV. Kalau berita-berita TV kula mboten mudeng, bal-balan belas ora ngerti kok. Kalau jujur, kalau apa namanya? Kalau pelanggaran pertama kartu kuning, kula mboten ngerti, banding itu kartu kuning. Lha kok sama? Oh, kuning pertama, kuning. Terus bar merah. Berarti normalnya peringatan 3 kali la Gusti Allah, nggih paling peringatan 31 kali. Nggih, ya. Jenengan surasi. Wong elengke sampai ping 31 niku kipit-kipit enten perkara apa? Setunggal yen elengke bulan balik niku berarti perkara niku penting, betul? Betul. Yen penting mbok apa di bulan balik ini? Umpamane seorang anak pesen kali ibuke badhe tindak pundi, umpamane tindak pasar atau tindak tentundi, anaknya pesen Bu, ampun kesupen nggih, mengke kondur dibetake jajan umpamane. Yen kira-kira bocah ki nganggep ora penting, ya wis ngomong ngono wae. Nek kira-kira penting, ibuke badhe bidan meleh penajan mlebet mobil niku pesen meleh Bu, ampun kesupen nggih, mengke kondur dibetake jajan. Karena dianggap penting, ibu itu tembuti ditelepon, Bu, pun tumbasnya nopo dereng. Ngoten kok. Itu artinya apa? Di bulan baleni niku mergo penting. Yen Gusti Allah atas bulan baleni ping 3 berarti syukur niku penting. Niku pindah. Jadi napa kemen di bulan baleni berarti penting. Kabeh-kabeh yen napa nggih? Yang ngengetke kok di bulan baleni, kuwi berarti dianggap sing apa nggih? Kok ada ngomong sing delinge gablak ngono ora enak ngono iki. Gitu nggih? Berarti kowe kuwatir mengkone sing delinge kuwi mundhak gablak mula di bulan baleni. Babakan masalah syukur sama. Gusti Allah manggap syukur penting. Gusti Allah nganggep kita iki lak gampang syukur. Mula bulan baleni fabi azzi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan, agar manusia tidak mendustakan nikmat, agar manusia selalu bersyukur di bulan baleni. Kalau Gusti Allah wonten ayat sanesipun ngendikaken wa qalilun min ibadiyas sakur. Wa qalilun, hanya sedikit jumlah hamba-hamba yang bersyukur. Kalau sakit bukti nggih, pilih kata tiang nggih, kata-kata pun tiang nika mboten syukur. Sing syukur mung jumlah sedikit mengke jenengan sakit bukti umpama kira-kira nggih, sami-sami di damel pengumuman. Hadirilah pengajian umum. Ngaten nggih? Setunggal, hadirilah pengajian umum. Yang kedua, hadirilah dangdut akbar. Pertanyaannya, kira-kira akeh sing teko pengajian maupun dangdut? Pengajian
pengajian apa dangdutan? Mereka ingat. Tapi alhamdulillah di sini yang hadir banyak. Ya. Yang hadir kan ini sampai di pinggir-pinggir, sampai di jalan-jalan. Ya, ini menandakan bahwa insya Allah masyarakat sini, masyarakat yang banyak bersyukur, mudah-mudahan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jikalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidanakum, maka aku pasti tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Wala in kafartum, jikalau kamu kufur, ingkar, enggak bersyukur, inna adabi lasadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu, syukur itu satu kewajiban. Yang syukur nikmati ditambah, yang ora syukur malah diadab, berarti syukur niku wajib. Sinten-sinten ingkang pikantuk nikmatipun Gusti Allah kok pengen entuk tambahan syukur. Ngeten nggih? Berarti ngeten, pun pikantuk nikmat, kok syukur ditambah. Nggih to nggih? Sudah punya satu sepeda motor bersyukur ditambah. Ngeten to nggih? Sudah punya satu mobil bersyukur ditambah, punya satu rumah bersyukur ditambah. Percaya bukan? Saya percaya bukan? Ya jangan percaya kan jadi semangat. Kalau nyebut pinter-pinter, ya jangan jawab ditambah. Siap? Punya sepeda motor satu bersyukur. Saya kurang semangat. Punya sepeda motor satu bersyukur. Punya satu mobil satu bersyukur. Punya rumah satu bersyukur. Apa boleh? Lah bapak-bapak itu nunggu-nunggu, kita itu nunggu-nunggu Pak. Punya satu istri bersyukur. Nah itu tunggu-tunggu juga Lah berarti itu bagi pakai candaan ngeten. Lah kok bapak-bapak kok punya istri kok belum ditambah? Karena belum bersyukur. Ibu-ibu, oh butuh siji ora dopeni. Orang diopeni berarti kan kurang syukur toh Pak. Ya, jadi ibu-ibu pun punya jawaban. Butuh siji ora dopeni arep loro. Lah bapak niku nggih duwe alasan, yen loro malah kopen. Ngoten nggih Pak? Pun kula mboten rembug ngoten. Kula mboten rembug ngoten. Ngoten niku mboten sah dirembug. Loh, bapak niku ngendikane bapak niku bapak itu jawab, mboten niku mboten usah dirembug, dilakoni jare. Lah kok takut, Pak? Loh, ini kok banyaknya yang poligami kok enggak cerita-cerita toh, enggak cerita kawannya, enggak cerita istri pertamanya. Alasannya simpel, Pak. Ini kan amal biar ikhlas, enggak usah ditunjuk-tunjukkan gitu. Pun tidak segera kalau betul bersyukur. Bapak Ibu, apa namanya dengan bersyukur, ya nikmat ditambah. Ternyata bersyukur tak sesederhana yang dibayangkan, tak semudah yang dibayangkan. Tetapi untuk agar manusia ini lebih bisa menghayati syukur, ternyata ulama salaf punya konsep sederhana. Konsep sederhana agar manusia selalu bersyukur seperti yang mengendikakan Kanjeng Nabi, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaqul alhamdulillah ala kulli hal. Kanjeng Rasul paring wejangan, ya, Kanjeng Rasul beri pelajaran pada kita agar selalu mengucap alhamdulillah dalam segala keadaan. Coba bayangkan segala keadaan supaya alhamdulillah itu ternyata nikmat Allah banyak, teramat banyak. Ulama salaf nginget-nginget Bapak Ibu. Ya, tidak aradta at-ta'lam qadra nikmat Allah, ya, qadra ma'an Allah alaik faghamit ainai. Tidak aradta at-ta'lam qadra ma'an Allah alaik faghamit ainai. Artinya begini, jikalau kamu ingin mengerti seberapa besar nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu, faghamit
ainaika, maka pejamkanlah matamu. Bapak Ibu, semoga nuwun dipun surasi ketika dipun ulama salaf. Yen sira kabeh pengin ngerteni, yen sira kabeh pengin menyadari seberapa besar nikmat Allah yang sudah kamu terima, seberapa besar nikmat Allah yang diberikan kepadamu, pejamkanlah matamu. Gampang toh? Pripun iki perlu dipraktekkan? Dipraktekkan terus mungkin kula komentari. Jika ingin melihat seberapa besar nikmat Allah, pejamkan matamu. Kalau itu ping telu, jenengan pejamkan mata gigi peragaan betul menapa? Ngomong-ngomong, enggak. Kita akan peragakan bersama, kita jelaskan bersama. Siap nggih? Kalau itu ping telu pejamkan mata nggih. 1, 2, 3, pun pejamkan mata. Kok jene sing mentolo? Kalau baleni 1, 2, 3, pejamkan mata. 1, 2, 3, buka mata. Kita ulang. Pejamkan mata, buka mata. Pertanyaannya, jadi kalau nyun jenengan pejamkan mata kan merem jenengan saged merem mboten? Kalau jenengan saged merem mboten? Jadi kalau matur jenengan kan melek saged melek mboten? Nikmat apa yang jenengan dapatkan? Ketika saya suruh jenengan pejamkan mata, jenengan pejamkan mata. Ketika saya suruh jenengan buka mata, jenengan buka mata. Nggih, jadi kalau suruh jenengan melek. Nggih, kan merem. Nikmat apa yang jenengan dapatkan Bapak Ibu? Nikmat merem melek. Oleh Pak ngono dirembuk lu, ndak begitu. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Gur kita iso merem melek, oh nikmat besar. Kalau tak bekok lho, saumpama Pak. Jenengan lho, kula kengken merem. Kula kengken melek, ra iso melek. Pripun? Rekoso mboten. Petae gur merem melek sepele, gak sesepele yang dibayangkan. Tapi jenengan bayangke nggih, saumpama jenengan wau iso merem ning ra iso melek. Terus pripun iki terus? Merem ra iso melek. Kira-kira pripun? Kondure pripun? Kondure pripun keng pengajian iki? Dituntun toh? Napa langsung dibetot teng griya? Mesti langsung dibetot teng rumah sakit. Loh, niku lho sederhana kok. Nikmate Gusti Allah itu terlalu banyak. Jenengan iso merem, iso melek nikmat, iso melek, iso merem nikmat. Oh jenengan iso melek, iso merem kondure dituntun, langsung digoten rumah sakit, diopnam berapa biayanya? Utawi kosong-kosong jenengan iso melek, ora iso merem. Pripun to? Sek yang ngaten kalau tak tangkap dengan jawab. Jenengan pilih iso merem ra iso melek, napa iso melek ra iso merem? Sek jawab sik. Jenengan pilih iso melek ra iso merem, napa iso merem ra iso melek? Terakhir, jenengan iso merem ra iso melek. Supaya iso melek meneh, jenengan kan bayar 100 juta, sanggup mboten? Pilih bayar 100 juta apa pilih ora iso melek? Saya kalau bayar nih kasih itu toh. Pilih ngetok kredit 100 juta apa pilih ora iso melek? Ngatur. Pilih bayar 100 juta apa pilih ora iso melek? Kok dorong ngatur loh? Gak mau ngatur, pilih tunggal. Ibu-ibu pilih bayar 100 juta apa rasa melek? Kalau tanglet jenengan kan milih, mboten purun milih.
niku meratandani yen loro-lorone iso meleh, iso merem nikmate Gusti Allah sing gedene mboten saged dipun aji minangka bondo donya. Berarti nikmat Allah banyak banget. Nikmat Allah banyak, terlalu banyak. Mung atase iso meleh karo iso merem. Yen merem melek niku rak penak to, Pak? Penak betul? Woi. Bisa merem melek niku rak penak to? Gini ku contone ampun jenengan sing neko-neko. Gur iso merem iso melek nikmat. Napa boleh sanese lan sanesipun. Wa in ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah sungguh tidak akan mampu. Nikmat Allah terlalu besar. Nikmat Allah terlalu besar. Napa melih nikmat Allah mengke wonten akhirat. Krana ibadah panjenengan, krana ketaatan panjenengan, sumuten amal panjenengan katampe wonten ngarsanipun Gusti Allah, terus panjenengan dilebokke swarga mendah kaya ngopo gedene. Gitu nggih. Nikmat paling nikmat adalah masuk surga. Lah yen diitung swarga kuwi, nggih, swarga kuwi diitung krana kerta aji, lah itu tidak bisa dihitung dengan nilai apapun, Pak. Walakum fiha ma tasahhi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ketika kamu Gusti Allah mapan wonten surat Fussilat ayat berapa itu? 30-an berapa atau 40-an cari. Walakum fiha, dan bagi kamu fiha, di dalamnya, di dalam surga, ma tasahhi anfusukum, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Walakum fiha, dan kamu di surga ma tad'un, mendapatkan apa yang disediakan untukmu. Di surga itu nanti kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Di surga nanti kamu mendapatkan apa yang disediakan untukmu. Artinya semua yang panjenengan maukan di surga itu terwujud mendah kaya napa larange. Nggih napa mboten? Tur kemawon ngersake menapa kemawon wonten surga itu enggak melalui proses. Pengen napa kedaden, pengen napa kedaden. Napa kemawon kedaden. Tidak arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Gusti Allah iki ngersake napa kun fayakun jadilah jadi. Jadi kan surga pengen apa wae wis tanpa proses. Yen bahasane bocah-bocah pengen apa? Celing. Yo masyaallah. Gitu nggih. Celing jadi. Celing wujud. Celing enek. Celing tersedia. Niku teng surga. Aten dunya niku napa-napa proses. Panjenengan badhe ngunjuk kopi niki proses kok. Prosesnya napa? Dadak godhos. Dadak ngecor, dadak ngaduk, dadak ngebuke proses dereng mungkin nandure kopi, wah asik banget. Ning teng swarga napa kemawon sedih. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Allah yarham, itu berfatwa dengan ayat ini. Kamu nanti di surga mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu nanti di surga mendapat apa yang disediakan bagimu karena mendapatkan yang kamu inginkan. Seandainya pasangan suami istri menginginkan ketemu lagi, berjodoh kembali, bisa. Karena di Bapak itu nggih, surat Fussilat cari ya 40-an itu saya lupa berapa itu. Ya 34, pokok cari itulah antara 30 40 saya lupa ayatnya. Nanti penduduk surga itu mengingini apa yang dimaukan terwujud. Suami istri, suaminya soleh, suaminya taat, istrinya soleha, istrinya taat, dua-duanya masuk surga, ketemu lagi, berpasangan kembali, bersuami kembali. Masya Allah, berarti suami istri dunia sampai ke surga. Masya Allah. Ya kan nggih? Neng gandeng ke surga niku nggih ya keadaannya suka-suka mau apapun bisa. Maka para suami nanti tinggal pilih. Konek swarga pasangan melih kalih istrine teng donya napa ganti bidadari terserah. Yen bapak-bapak mriki pilih kalih istrine biyen napa ganti, Pak?
ya. Bapak-bapak mriki pilih kalih pasangan biyen apa ganti, Pak? Monggo ibu genten mangke saged dirembuk. Oh, mungkin ribut. Nah, yang untuk menghindari ribut ngeten mawon. Boten sisa, nggih, ribut masalah engko pasangan meleh, napa mengke ganti. Sing wis penting mlebu swarga. Lah wong mlebu swarga nek karuan wis ribut. Lah nggih to. Mlebu swarga nek karuan wis ribut, Pak. Kowe sing ben karo aku ora kenal liyane. Mau aku ganti. Lah wong mlebu swarga nek karuan. Pun berarti mungkin dipikir mungkin nggih. Soalnya mungkin ngeten, kalau masuk surga nanti permintaan panjenengan terwujud. Di surga itu di surat Al-Waqi'ah disebutkan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Yatufu alaihim, ya, mereka itu dikelilingi wildanun mukhalladun. Wildan itu laki-laki remaja, laki-laki muda belia yang terus muda. Itu pelayannya laki-laki muda, ya. Terus ada juga hurun ain. Hurun ain itu apa? Gadis belia yang terus gadis. Jadi ada gadis, ada perjaka, itu yang akan melayani para penduduk surga. Pun niku masalah surga dipikir mengko. Sing penting ibadah sing bedhek sumben mlebu swarga. Ya kalau titip pesen ngoten niku. Ning ketoke kula piyambak niku ya sampeyan aku tak ganti wae lah. Biar ada variasi. Ya kan ya? Mau dipikir mengko. Yuk, yang kedua. Jadi untuk bisa bersyukur kepada Allah, kita lihat nikmat Allah teramat besar. Cuma merem-melek itu luar biasa. Apalagi yang lain, apalagi masuk surga. Berikutnya Bapak Ibu, ya. Tadi itu biar bisa bersyukur, cobalah meremoh, meleo, terus dilenggan sepiro gedine nikmat Allah. Untuk bisa bersabar, ya, sabar kali syukur itu gampang pundi to? Ya, monggo dijawab berdasarkan akidah. Sabar dan syukur lebih mudah mana? Lebih mudah sabar. Bersyukur ki angel kok. Ya, ning ya loro-lorone. Bapak Ibu, untuk mudah bersyukur sudah kita jelaskan, untuk mudah bersabar kita mengingat bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Nyuwun balilah panjenengan nggih. Ini ada satu gelas air. Saya akan peragakan bagaimana gambaran dunia dibanding akhirat. Ketika dipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pilih dunia itu digambarkan ma yaj'al ahaduhum asba'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Gambaran dunia dengan akhirat itu, ya, dunia itu seperti seseorang mencelupkan jari jemarinya di lautan yang luas. Kemudian lihatlah, perhatikan berapa yang jatuh menetes. Nah, perbandingannya itu lautan yang luas. Langkung-langkung Indonesia ini adalah negara maritim, negara yang wilayahnya lebih banyak terdiri dari lautan. Ini kita ini sing ajeng piano. Ajeng dilego kita. Ingat nggih? Pun ben lah urusan wong. Awake dhewe rasa melu-melu kudu tanggung jawab. Ngerti ya? Yuk, kita lihat. Bukan lautan yang luas, tapi sekedar gambarannya satu gelas air. Niki angsal mboten niki driji kula celuke mriki. Angsal nggih? Angsal Bapak panitia angsal nggih? Kok niki pun diparingi kula. Dadi hak kula ngoten nggih. Kula ajeng nyeluke driji kula nyuwun Ibu Bapak jangan periksani kula celuke. Nggih. Mengke kula angkat terus jenengan ningali sepinten ingkang netes. Ingkang netes punika gegambaranipun donya dibanding akhirat. Tur kemawon boten segelas satu lautan. Mau gegambaran. Monggo jenengan hitung. Berapa yang netes? Enggak kelihatan. Saya tunggu sampai sekian detik belum netes. Kalau saya paksa netes, satu. Saya paksa lagi, saya ulang.
Mungkin kita mau kayak. Yang netes berapa? Belum. Belum juga. Saya paksa 1. Saya paksa. Oh, agak banyak. Jadi sekitar 1, 2, 3. Guru telung tetes. Ya kan maksud kula. Lawa guru telung tetes dibanding sumber lautan. Gini ya guru masalah dunia kok direwangi jungkir balik, direwangi nunjang palang, direwangi gopo guru perkara dunia. Ini ngomong kepeksa ning golek bondo donya nunjang palang, sauger nika dienggo ibadah bagus, bisa dibawa mati. Ketika hartanya memang untuk ibadah. Ngaten nggih? Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu pula yang ada di surat Al-Hajj, ya, wa inna yauman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Ayat mengatakan seakan-akan, ya. Jadi dunia ini, ya, wa innal yauma, sesungguhnya pada hari itu, ya, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'al fisana, seperti 1000 tahun hitunganmu. Gini intinya, hidup di akhirat itu sehari. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Lah umpama enten tiyang kok umure 1000 tahun, ini dihitung akhirat gur sedina. Lah itu 1000 tahun. Lah Bapak enten yang umur 1000 tahun, 500 boten purun, 250 ngacung. 250 siap. Kalau paruh meleh 250 separuh itu ben 100 selawe ngacung. Derenge ben. Lah paling yo ideale 100 selawe diparuh suwidak loro setengah ketika Kanjeng Nabi ma baina sitina ila sab'in, kisaran 60 sampai 70. Ya yen gur swidak 70 bebasan urip nek donya gur sak jam. Bapak Ibu, lah wong gur sak jam kok gini yo. Wah, semua sampe direwangi waduh perlu. Kok gur sak jam ya. Wis pira borong ibadah sing gedhe ya, ngamal sing saleh sok sak wanci-wanci pinundhut ngarsanipun Gusti Allah, husnul khotimah, mati masuk surga. Yuk kita ulang, ya, kita ulang untuk agar kita ini sabar, ya, di dunia ini, mengingat dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Saya kutipkan tebabnya dari Sulaiman. Ya, bisa dilihat, ya, di lembar tembangnya dari Sulaiman. Dari Sulaiman ini seorang musisi, ya, setelah rajin ngaji kemudian beliau menjadi pendakwah yang mengingatkan betapa pentingnya peduli akhirat, ya, karena ternyata akhirat selama-lamanya, dunia sementara. Boleh Bapak Ibu kita nyanyikan bersama? Boleh Bu? Lihat, ya, lihat apa namanya lembarnya, ya. Nanti kita lantunkan bersama, tidak punya maksud apa-apa kecuali ya menanamkan keyakinan yang kokoh, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. 1, 2, 3. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Sekali lagi,
Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya saya kurang semangat. Monggo ditutup bareng-bareng. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Baik Bapak Ibu, yuk sedikit yang kita sampaikan mudah-mudahan menginspirasi kita sesuai dengan temanya hidup bahagia. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Akhir kata semoga nuwun Bapak Ibu yang punya putra putri lulusan MTS, SMP ini tahu bagaimana pondok Muhammadiyah yang kita asuh, nanti bisa ngambil brosurnya, ngambil informasinya ya di kantor yang saya sediakan. Juga lulusan SMA Alia ingin mondok hafal Quran 30 juz, lulus sarjana 1, nanti bisa ke kantor atau menghubungi nomor saya yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.